Jadi analoginya gini, negara itu diserang oleh musuh, kemudian kita ngobatinya itu adalah melarang rekrutmen tentara baru. Padahal butuh tentara ya. Ini HIV itu. Prediksi saya nih, orang minum obat ini makin hari makin parah. Secara logik aja. Karena bagaimana mungkin ya begini, kita tentara kita lemah karena ada suatu sebab. Terus ternyata akmilnya tidak boleh produksi tentara. Iya. Ya gimana? Ya. Ini definisi itu ya, definisi jelas mengatasi masalah dengan cara menambah masalah ini. Ini mengatasi masalah dengan menambah banyak masalah. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat Karnus semua? Dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Iswan Karnusi dalam acara podcast Anda Bertanya, Karnus Menjawab. Ya, sebuah acara podcast yang tentu saja diadakan oleh Konsep Karnus dalam rangka ikut memberikan sumbangsih ya, katakanlah bisa memberikan solusi kepada masalah-masalah kesehatan tentunya yang terjadi di masyarakat ya, masalah-masalah aktual tentunya yang mungkin banyak yang belum ada solusinya. Nah, ini Konsep Karnus bisa berpartisipasi lah ya, ikut meningkatkan taraf kesehatan masyarakat tentunya. Dan spesial untuk kita menyambut Hari AIDS ya sedunia pada tanggal 1 Desember, maka kita akan spesial mengangkat tema yaitu tentang HIV AIDS spesial. Di tengah kita semua sudah hadir sang founder Konsep Karnus yaitu Bapak Iwan Beni Purwowidodo. Apa kabar Pak Iwan? Baik, alhamdulillah. Luar biasa nih ya. Baik, para sahabat Karnus, kita langsung saja tanya kepada Pak Iwan. Nah ini Pak Iwan, masalah itu ya, masalah HIV AIDS ini ya, itu kan sampai sekarang katakanlah masih menjadi suatu penyakit yang mungkin belum ada solusi tuntasnya yang bisa menyembuhkannya sampai saat ini loh Pak ya. Sehingga seakan-akan masalah yang sebenarnya banyak Pak penderitanya sampai sekarang itu menderita HIV AIDS itu ya, dan tingkat untuk kegagalan terapinya juga masih banyak ya, mereka yang mengalami AIDS itu ya, meninggalnya juga statistik itu masih tinggi sekali. Nanti sehingga kadang-kadang di masyarakat itu mungkin ada stigma nih penyakit mungkin kutukan. Nggak ada obatnya. Dan kemudian negatif juga. Nah, mitos-mitos itu banyak Pak di masyarakat tuh. Mungkin saking karena sampai sekarang juga masih belum ada solusinya ya, solusi tuntasnya sampai sekarang. Ada sih, sudah ada obatnya kan. Nah, ini mungkin ini sahabat Karnus juga kepingin tahu nih sebenarnya bagaimana sih Pak itu katakanlah solusi menurut Konsep Karnus ya, dan mungkin cara pandang Konsep Karnus untuk menyikapi penanganan ya HIV AIDS ini bagaimana Pak? Sebelum kita bicara tentang AIDS ya, itu coba kita lihat virus yang lebih gampang gitu ya, lebih tidak menyeramkan lah. Contohnya kayak virus flu misalkan. Influenza, oh iya sehari-hari kan juga nggak ada obatnya. Iya ya, obatnya simptomatis Pak, gejala-gejala ya. Ya mungkin sama juga ya. Jadi artinya virus itu sebenarnya yang bisa nyelesain ya tubuh kita sendiri. Artinya virus itu kan dia juga bukan suatu makhluk hidup ya. Gak lengkap hidupnya dia. Dia hanya berupa DNA atau RNA saja yang diselubungi oleh fosfolipid ya, membran lah gitu. Dan beberapa enzim. Harus punya inang lah di situ untuk berkembang. Jadi seperti kayak ideologi. Ideologi itu bukan manusia, tapi dia akan bisa menjadi terejawantahkan kalau sudah masuk ke manusia. Nah, gitu. Jadi kalau ideologi kan ideologi ini virus, kan dia bukan manusia. Tapi begitu dia masuk ke manusia, jadilah manusia punya ideologi tersebut. Menggerakkan manusianya ya. Menggerakkan manusia. Bahkan bisa mencelakai manusia juga. Nah gitu kan. Itu ideologi. Kan sama kayak virus. Artinya yang bisa menyelesaikan siapa? Sebenarnya. Ya itu tubuh orang itu sendiri. Iya, manusia sendiri kan. Kan dia sadar sih. Ternyata ideologinya salah ini. Gak sesuai dengan aturan Tuhan misalkan. Begitu. Jadi sebenarnya manusia itu sudah diberi skema untuk mempertimbangkan sesuatu. Apakah sel juga sama? Saya yakin sama. Secara konsep sama. Kalau kita bicara kayak bakteri, itu kan secara struktur ya sama kayak sel kan. Bakteri, ya, kapang, kamir misalkan ya. Nah, kan sama kayak sel kita. Artinya sama itu artinya punya komposisi bagi makhluk hidup yang sama.
ada Iya. nukleus, ya kan, ada DNA dan sebagainya, ada ribosom, ada mitokondria, lengkap lah itu. Sama kayak sel kita. Jadi kalau kita bandingkan bakteri dengan sel kita, misalkan tipes misalkan, Iya. itu seperti kita berhadapan dengan manusia jahat atau perampok. Iya. Kan sama-sama manusianya. Dan kita saat kita mungkin mengalami hal tersebut, kita bisa bela diri. Yang kedua bisa manggil siapa? Manggil polisi kan. Oh iya. Nah, Bala bantuan. bala bantuan kan. Iya. Sama juga. Saat ada bakteri masuk ke sel kita, kan kita ini sel kita ini hidup di tubuh kita. Iya. Organisasi kan tubuh ini dari sel kan. Pasti nanti ada sistem imun. Sistem Sel-sel imun. gabungan sistem-sistem ya. Sel imun siapa? Itu sel juga. Kayak manusia dengan di negara kita ya ada tentara, ada polisi begitu. Nah, ini menariknya ini Pak. Ya kalau Bapak menjelaskan seperti itu, lalu kompleksitas yang terjadi pada kasus ini apa ya dibandingkan dengan misalnya yang kasus-kasus yang sederhana tadi itu? Ya, makanya ini buat saya tergelitik untuk menyumbangsi pikiran itu, untuk mengulik gitu loh. Kok aneh itu? Kok aneh itu kan? Jadi kalau kita bicara tentang virus itu mayoritas masuk lewat reseptor, ya kan? Nah, coba kita langsung aja tanya, kita setting ke ini, virus AIDS ya, karena kita bicara tentang AIDS. Kalau sama COVID ya mirip-mirip begini secara strukturnya kan? Iya, sama aja kan? Iya, kayak begitu. Lagi ini RNA ini RNA ini. Sama kayak COVID, kayak flu kan sama juga. Terus lihat kesamaannya. Nah, dia ini kan masuk lewat, nah ini kan sel. Kan sel, ya kan? Iya. Sel lah. Nah, kemudian ini si virus HIV masuk lewat mana? Nah, ini reseptor CD4. Kalau CD4 otomatis selnya tipenya adalah sel imun. Iya. Gila ini. Ini tentara loh ini. Kan tentara dimasukin ideologi ya. Oh. Wah, memberontak ini. Oh iya kan, ini tentara nih. Kalau orang sipil ya wajar-wajar aja. Ini tentara kan nggak mudah masuk sana. Iya. Ya tentara itu sudah disetting punya ideologi yang kuat. Nah kan itu kan. Makanya ini saya tergelitik juga sama ucapan Karim Mullis. Itu penemu PCR dan dapat Nobel. Dia menentang hubungan antara HIV dengan AIDS. Nah ini luar biasa loh ini. Selama ini kan AIDS itu kita pandangan kita adalah terjadinya AIDS itu karena orang itu kena infeksi itu HIV sebelumnya, tidak tertangani. Sistem imunnya kacau semua kan? Betul, jangka panjang nggak tertangani, akhirnya manifest dalam bentuk AIDS. Dengan pelemahan sistem imun. Betul. Bagaimana kalau kita lihat orang-orang yang sudah misalkan nih, dia kena diabetes, sudah metabolic syndrome, kemudian luka-lukanya mana-mana, komplikasi gangren, sebagainya, itu kan imunnya kalah juga. Tentu saja, benar. Sepsis kan akhirnya. Iya. Banyak infeksi kan? Iya. Ya mirip-mirip begitulah intinya kan? Iya. Iya kan? Iya betul. Ya oke. Nah makanya saya tuh mungkin agak menyetujui ya artinya pendapatnya Karim Mullis itu. Cuman beliau meninggal mendadak tahun 2019. Dia protes tentang COVID setelah itu. Tentang PCR dan sebagainya. Saya sempat mengikuti ya. Nah, cuman begini. Jadi menggelitik. Beliau itu adalah seorang ilmuwan. Dan dia penemu PCR. PCR itu ya dia bisa mereplikasi sekuens DNA di kopi-kopi gitu kan. Nah, yang saya sih mungkin setuju dengan dia. Artinya dari PCR itu tidak bisa kita mengekstrapolasi bahwa ini adalah jejak dari virus A, B, C, D. Karena PCR itu mengambil sekuens DNA. Iya. Dengan DNA itu kan panjang banget. Betul. Panjang banget. Bahkan ada yang katakan 2 kali lingkaran bumi kalau itu DNA itu dianukan. Nah, kita cuma dapat potongan sedikit lalu kita mengatakan bahwa oh ini adalah jejak dari virus A, B, C, D. Nah, begitu loh. Tapi kan itu Pak, katakanlah kalau misalnya sudah disetting untuk pemeriksaan itu kan spesifik gitu loh Pak, mengenali sesuatu hal yang spesifik banget. Sekarang DNA itu isinya apa sih kodenya? Ya itu Pak. Adenin, guanin, sitosine. Begitu kan? Iya. Ini kan hanya masalah urutan. Betul. Urutannya dia. Nah, saya masih nggak masuk dalam logika saya sih. Misalnya ini, saya punya 4 bumbu nih. Iya. Ada ayam, kemudian ada bayam, kemudian ada garam, ada nasi. Kalau ketemu ini, pasti pecel. Ya, enggak juga sih ya. Enggak kan? Enggak bisa lah. Kita tahu ini pecel jika apa? Jika lengkap satu piring, kita lihat pecel. Jadi bukan pecel, jadi garu-garu. Ya, jadi ketoprak.
Begitu kan? Iya, iya. Itu etologinya, Iya. itu PCR. Makanya kan waktu COVID, ingat waktu COVID? Iya. Positif, nggak ada gejala. Iya, iya. Banyak kayak itu? Banyak, Ya Pak. begitulah kan, diambil dan di PCR-kan. Ya tergantung aja kalau saya menemukan 4 urutan, guanin, sitosin, timin. Oh itu pasti COVID, misalkan gitu. Tentulah. Nah itu saya sebagai sebagai pemikir ya ini, secara pemikir kan semua orang boleh berpikir kan. Nah sekarang kalau bicara tentang AIDS ya, saya mengamati hampir semua virus itu mirip-mirip masuknya. Gitu ya. Dan saya sedikit artinya setuju dengan Karimulis itu. HIV masuk ke sel imun melalui reseptor CD4. Ya kan? Nah, kalau masuk sini ya. Dia pasti akan membengkak lah, ada klatin sini tuh. Kemudian diendositosis. Tuh jadinya. Endositosis ya. Kalau gambar ini gambar bukan buatan saya loh ya. Ini jurnal ini. Ini tahun berapa ini? 2023. Nanti bisa cek ya ini ya. Kita cek aja ini. Saya dapat ini. Di gambar ini langsung di bypass. Ini masuk ke sini ya. Kemudian diendositosis. Iya. Masuk ke dalam sel imun tuh ini ya. Iya. Langsung masuk DNA. Masuk DNA. Oke. Di dalam DNA ini virus sudah kebetulan mempunyai suatu enzim reverse transcription. Ya kan? Sehingga RNA virus, ingat ini HIV ini adalah RNA ya. Iya. RNA virus. Jadi virus dengan kode RNA. Gitu ya. Nah, begitu dia berhasil masuk ke nukleus, kemudian dia direplikasi menjadi DNA. Oleh siapa? Oleh enzim reverse transcription. Ini sudah dibekali virus itu. Kemudian ujuk-ujuk dia langsung merge. Langsung nyambung ke DNA induk sel kita. Kemudian direplikasi lah, ditranskripsikan, jadilah virus yang baru. Ini kan cerita yang didapatkan oleh kita. Iya. Begitu ya. Seolah-olah kita wah mengerikan gitu ya. Tapi ada loh, ada mati. Ini ada tahapan yang lewat loh ini. Sekarang begini. Tahapan yang kelewatan. Kita nggak bisa bicara tentang virus ini dulu. Virus flu. COVID kan sama. COVID pakai angiotensin kan? Iya. Betul kan? Iya. COVID pasti angiotensin. Iya. Sini kan sama aja. Kemudian ditelan sama sel. Masuk pakai karena di RNA dia. Iya. Dia nggak pakai transkripsi, tapi langsung pakai mungkin ribosom atau gimana dia ditranskrip. Iya. Proliferasi kan gitu kan. Nah gitu. Kemudian pada saat ada dulu zamannya COVID, ada orang kena COVID, ada orang nggak kena COVID. Dan dia nyebar semua tuh. Kok bisa orang yang nggak kena COVID kayak saya, katakan. Imunitasnya Bapak bagus. Nah itu poin. Kenapa saya bilang lag di sini? Ini ada lag di sini. Iya. Itu masuk ke sini, ke DNA. Nah, coba kita bicara tentang membran sel. Ini sel, apapun sel Anda ya. Jadi gini, saya langsung masuk sini. Jadi, setelah ini virus ini. Ini virus, ini virus. HIV. Iya. Ya, ini sedangkan yang merah bata ini ya. Adalah reseptor. Reseptor CD4. Gitu ya. Nah, artinya dia pakai apa sih? Reseptor mediated endositosis. Jadi dia mengindositosis lewat reseptor. Jika ada sesuatu masuk ke reseptor ya. Kemudian sel kita di sel kita akan bengkak dalam, menarik. Yang menarik ke dalam, kemudian ditelan nih, jadi begini. Nah kan, akhirnya virus ini akan di dalam ada vesikel. Nah kan, jadi virus itu di sini virusnya. Sedangkan yang ininya, ini membran. Membran dari vesikel itu. Jadi sudah dikurung itu. Iya. Dikurung. Kemudian dia pindah, dibawa ketemu sama lisosom. Dikasih ini nanti ya. Dikasih ATP. Nah, plus hidrogen
asam masuk asam. Ya bongko ini, bongko modar itu virusnya. Mati ini langsung kena ini. Destro dia. Tapi untuk bisa memompa HCl ke dalam vesikel ini butuh ATP. Ya. ATP dari mana? Mitokondria. Mitokondria. Mitokondria dapat bahan bakar apa? Asetil-CoA. Dari mana dia? Dari gula, dari asam lemak, kan begitu. Artinya, kalau sel kita, sel tubuh manusia tersebut kuat, dapat makanannya, nggak kena diabetes misalkan, ya selesai. Tapi kalau ini letoy, nggak punya, nggak ada, ya hidup virusnya, ya baru masuk ke invasi. Kan sudah menjawab sebenarnya itu, gitu kan. Nah, silakannya lagi, kita nggak pernah bicara ini, tapi kita langsung kasih obat. Ya kan? Nah, obat yang diberikan apa coba pada pasien HIV/AIDS? Biasanya sih ya itu antiretroviral itu. Antiretroviral, ARV kan? Iya. Obatnya kan ARV. Obatnya ARV kan? Ya. Kan ARV. ARV ini adalah obat menghambat inhibitor ya. Dia inhibitor reverse transkriptase. Kenapa? Ini loh, karena virus HIV itu punya enzim ini. Ini dihambat. Dihambat oleh obat HIV, kan gitu. Ya kan? Obat HIV begitu kan? Menghambat. Nah, belum saya bahas tentang obat ini, itu ada semacam, nah pada saat virus tadi itu, jadi virus ini ditelan oleh sel, kemudian dihajar oleh hidrogen, maka materi virus ini akan mati, rusak, hancur. Itu hancur kan nanti ya sama sel ya dikeluarin. Iya. Jadi bangkai, jadi fragmen apa gitu kan. Lagi menarik. Coba kita lihat. Nah, sekarang kita coba ya. Kita cek di sini. Nah, jadi ini DNA ya. DNA-nya di sini. Ini DNA. Ini RNA. Nah, ini RNA ini. RNA ya. Di mana bedanya? Ini. RNA itu ada OH-nya di ribos nomor 2. Kalau DNA, O-nya hilang. Mati. Iya. Ya kan? Ini OH, ini O-nya hilang. Ini H+. Iya. Apakah ini hanya sekedar kebetulan atau nggak ada maksud begitu Tuhan bikin begini? Nah, gitu kan? Enggak. Jadi, secara struktur DNA itu memang kuat dan stabil karena gugus polarnya cuma OH doang. Kalau RNA 2 OH, artinya dia semakin polar dan dia nggak stabil. Nggak stabil. Kalau kita bikin gambar mungkin 3 dimensinya, nah ini. Jadi, mati. Ini adalah RNA karena ada 2 O di sini. Nah, ya. Ini bentuknya. Dan jaraknya ini lebih dekat. Ini lebih dekat. Mati. 1,509 Armstrong ya. Nah, kalau DNA, ini DNA. Nih. Ini 1,518 jaraknya aja. Dan di sini kelihatan bahwa ada elektron lone pair dari oksigen. Sehingga apa? Apa artinya sih? Kalau DNA itu tidak mudah rusak sebenarnya dari ikatannya. Lebih stabil. Kalau RNA lebih mudah rusak. Ya. Mudah rusak. Mestinya virus RNA itu begitu ditelan oleh sel kita, masuk ke sel kita, ya rusak. Kalau DNA semudah itu. Nah, contohnya apa virus DNA? Herpes, ya kan? Herpes. Nah, kalau herpes saja kita sudah biasa kan. Padahal secara teknologinya herpes lebih stabil dibandingkan virus HIV. Iya. Karena HIV adalah RNA virus. Herpes DNA virus. Tapi kita dengan herpes biasa-biasa aja kan, santai aja. Tapi kalau RNA kemudian bisa menjelma jadi DNA, gimana Pak? Makanya dia pakai reverse transkriptase. Gitu. Itu yang kita bahas ya. Jadi tadi kan saya bilang bahwa
pada saat dia itu masuk ke sini, kalau ini virus RNA, HIV kan RNA virus, dia sangat mudah hancur karena nggak stabil RNA itu. Itu poin pertama ya. Artinya ini harapan kan, harapan bagi kita supaya tidak boleh kena virus apapun, termasuk HIV. Bagi sudah kena, nanti kita bisa tweak di sini. Oh, maksudnya kita harus menangannya di sini ya, di fase ini, Pak ya. Fase ini. Iya. Ada fase ini ya tanda tangani. Tapi untuk menjalani fase ini Anda punya cara. Jalankan namanya konsep Karnus itu penting. Untuk di sini ya. Itu. Ada caranya karena kita harus dapat ATP. Ini poin pentingnya di ATP ini. Ini ke mitokondria bermainnya. Dan itu bukan solapan. Oke, sekarang kita bisa bicara ke ARV. Nah, ARV kan menghambat transkripsi dari RNA ke DNA. Betul kan? Dihambat kan? Seolah-olah itu hebat kan? Iya. Coba berubah menjadi gitu ya, stabil DNA. Ini celakanya. Nah, ternyata tubuh kita, tubuh manusia, sel manusia itu ada yang punya enzim ini. Enzim ini terdapat pada stem cell. Stem cell, yaitu apa namanya? Telomerase. Nah, sekarang kita bahas apa itu telomerase kan gitu. Ya, kita bahas telomerase ya. Jadi gini, soal sel. Sel ini kan sel nih, sel. Dia itu replikasi. Jadi 4 kan mitosis ya, Artinya DNA-nya double DNA-nya kan. Nah, terus bagaimana skema DNA itu? Nah, coba kita lihat di sini DNA. DNA kan pasangan begini. Ya kayak rambut dikepang gitu kan. Nah, kalau kita mau mereplikasi, kan kita harus buka ini. Kita buka kan. Buka ke sana, buka ke sini kan. Nah, begini. Nih. Kita buka nih, ya kan? Kita buka. Jadi Anda bayangkan kalau itu kita buka, ini ada enzimnya ya. Di SSBP ini membuka ini ya. Karena lama ini kan, bayangin ini akan bundeli nggak ini? Kalau dibuka kerak gini, kan pasti akan meluntir. Meluntir kan? Nah, makanya di sini ada enzim topoisomerase nantinya. Jadi motong nanti sambung lagi. Nah, tapi bukan poin itu yang paling penting. Sekarang begini. Nah, di ujung kromosom ini nanti ada ujung kromosom ini. Nah, ini. Telomer ya. Ini. Telomer. Iya, ujung. Kanan kiri. Nah, di ujung kromosom ini itu ada suatu kode kalau nggak salah TTA GGG. Jadi ada kode TTA GGG. Nah, gitu. Kodenya begitu. Jadi di sini ada TTA GGG ya gitu di sini ya. Jadi pada saat suatu sel itu membelah diri jadi 2 gini. Kalau mereka kena pendek, itu kena kode ini maka dia berhenti. Dia membelah diri lagi pendek. Tambah memendek. Mondok akhirnya dia tidak bisa lagi replikasi. Ini pada sel yang biasa. Tapi pada stem cell kan tidak boleh begitu. Stem cell kan dia harus belah diri terus. Selalu ya. Makanya di sini nanti dikasih telomerase. Telomerase itu awalnya RNA. Jadi kalau kita bicara tentang replikasi DNA itu, mungkin nanti bisa dilihat lagi di pelajaran DNA replikasi ya. Saya nggak menerangkan itu lebih dalam karena ini panjang saya terangin di sini. Jadi begini, pada saat pertama kali dibaca, jadi akan dibaca dari 3 ke 5. 3 ke 5. 3 ke 5 itu nanti ada baca lagi itu pada ribosa 3 dan ribosa ke 5. Ya kan? Dia kan begitu. Nah, kita jelasin lagi deh ya. Someday ya di kuliah Karnus ada nih materi ini. Nah, gitu ya. Lalu pertama kali start ini akan pakai RNA dulu. Ini RNA nih. Ini RNA. 3 bahasa ini RNA semua. Nanti ada OH di sini. Baru DNA replikasi, DNA polimerase 3 akan nyambung DNA-nya. Seret begitu. Itu ya. Yang sini pun sama, yang sini. Kalau nanti saya bikin RNA nih. Ini RNA. Gitu ya. Karena nanti sambung DNA lagi sini. Seret gini. Nah, gitu ya. Nah, setelah selesai, maka RNA ini akan dibuang, diganti DNA.
gitu. Jika sama, ingin dibuang, ganti DNA. Cuman DNA polimerase itu butuh gugus 3 OH. Kalau dari sini ini dipotong, ini kan 5 di sini ya, nggak bisa lanjutin dia butuh 3. Makanya nanti ada stem cell dilengkapi sama namanya telomerase. Telomerase dia akan bikin lagi RNA ya dengan kode TTAGGG, maka dia akan memanjangkan lagi telomernya. Gitu. Enzim telomerase ini digunakan untuk apa? Ya, semua stem cell supaya hidup. Ya. Ya kan? Tanpa ada telomerase, maka stem cell nanti begitu belas kali bisa mati, berhenti. Iya. Nah, sekarang kan ini yang paradoks. Obat HIV itu adalah obat yang menghambat reverse transkriptase. Karena dia sama juga fungsinya, ya. Ada suatu enzim yang sama dengan enzimnya si virus, yaitu telomerase ini. Telomerase ini adalah reverse transkriptase. Ini juga akan dihambat oleh obat HIV. Begitu dihambat, bagaimana stem cell-nya? Berhenti. Ya, berhenti. Nah, sekarang cek, yang membuat lemah imunnya dia itu kenapa? Sel imunnya, sel T-nya, sel makrofagnya dan sebagainya kan letoy. Iya. Ya kan? Letoy, matilah gitu akibat virus HIV. Kan bayangin. Padahal sel imun itu dibuat dari mana? Stem cell hematopoietik kan? Betul. Nah, kalau stem cell itu juga dihambat, nggak boleh proliferasi, gimana coba? Ya nggak bisa itu ya, memproduksi sel-sel imun secara adekuat ya. Nggak bisa bikin sistem imun. Makanya sekarang prediksi saya nih, orang minum obat ini makin hari makin parah. Secara logik aja. Karena bagaimana mungkin ya begini. Kita tentara kita lemah karena ada suatu sebab. Terus ternyata akmilnya tidak boleh produksi tentara. Iya. Pemerintah tidak boleh menerima rekrutmen tentara baru. Iya. Tentara yang ini nggak kuat sudah. Nggak kuat. Sudah harus akibat musuh. Nah, diobatin. Iya. Obatnya ini adalah menghambat rekrutmen tentara baru. Ya gimana? Ya, ini definisi itu ya, definisi jelas mengatasi masalah dengan cara menambah masalah ini. Ini mengatasi masalah dengan menambah banyak masalah. Oh, iya. Masih mending pegadaian. Iya. Masih mending pegadaian. Nah, di situ. Iya. Ya kan? Iya. Setelah kita mengetahui mappingnya begini, kita kan harusnya mulai berpikir nih. Berpikir cerdas kan. Ya kan kasihan kalau misalnya yang kena HIV ini, yang katanya HIV ini akibat kegiatan yang terlarang gitu ya. Kemudian keluar ke dirinya, ke anaknya, sebagainya. Iya, mitos Pak ya. Ya misalkan begitu. Kan kasihan ini. Ini nggak tahu apa-apa gitu kan. Terus bagaimana? Makanya kita masih bisa nyegat ini sebenarnya. Saya ingin ngasih kado di tanggal 1 Desember ini hari AIDS sedunia. Jangan putus asa. Masih ada skema untuk melawan HIV itu. Dan skema itu sudah ada di dalam sel tubuh kita. Cuman kita ini aja nggak ngerti tentang kebutuhan sel kita. Gitu. Jadi kalau Karnus bagaimana solusinya? Pertama ya, begitu suatu virus itu masuk ke sini. Mau HIV lah, mau COVID, mau apapun lah sudah lah ya. Masuk lewat reseptor. Dan semua virus pakai reseptor. Ya kan? Dia pasti akan ditarik oleh sel kita, ya kan? Ditelan sama dia. Ditelan itu pasti skema endositosis. Endositosis pasti akan ketemu sama hidrogen ini. Ada vesikel, butuh ATP, ingat ATP, adenosin trifosfat. Dan itu hanya akan dihasilkan jika sel Anda itu mampu memetabolisme gula, asam lemak secara benar. Yang kedua, jangan bebani lagi dengan hal-hal konyol. Apa maksudnya? Makrofag suruh memadamkan oksidasi parsial di darah akibat tubuh dia nggak mampu memecah lemak. Nggak mampu merubah VLDL jadi LDL jadi LDL. Proses pembentukan plak ini ya. Nah, itu. Kan makrofag kan jadi pemadam itu. Alih-alih dia melawan virus dan sebagainya. Ngurusi hal lain jadi. Ngurusi hal lain dia ngurusin. Dia nggak bisa. Padahal begitu sel itu kena HIV atau virus, makrofag dan dendrit itu suatu sel yang akan mencari tahu dan dia akan memberikan informasi ke sel imun, ke intelijen sel kita, T sel, T helper sama B sel untuk bikin antibody. Jangan sampai Anda menetralkan asam lambung. Hanya 2 pentingnya itu. Jangan menetralkan asam lambung. Yang kedua, pelajari makanan manusia.
Setelah Anda tahu itu, hiduplah sebagai manusia. Kan ada pola hidupnya bagaimana, pikiran bagaimana. Pikiran itu terakhir-terakhir lah. Jangan semuanya pikiran. Sekarang nggak ada orang nggak mikir. Dalam kondisi begini, geopolitiknya begini. Mikir semua orang-orang. Kan? Ada yang mikirnya kenceng nggak apa-apa. Ada yang baru sedikit mikir udah letoy. Karena apa? Otaknya nggak dapat makanan. Iya. Baik lagi. Itu. Nah kita jangan mau lah di framing alih-alih diobatin tapi malah memotong sumber resources untuk melawan virus secara endogen tubuh kita. Jadi analoginya gini, negara itu diserang oleh musuh, kemudian kita ngobatinya itu adalah melarang rekrutmen tentara baru. Padahal butuh tentara ya. Ini HIV itu. Makanya Karibulis menantang itu. Rasa timang, kacau juga ini yang banyak. Nggak masuk akal kan? Tapi dengan terobosan ya, bahwa itu dengan penerapan konsep Karnus yang diharapkan bisa sangat membantu dalam skema penanganan ini ya, HIV ya, infeksi akibat HIV ini sebenarnya kalau menurut Bapak, ini kita fokus untuk penerapan konsep Karnusnya atau ada mungkin kita integrasikan secara medis atau gimana? Baiknya kok. Kalau lihat petanya tadi begitu ya penerapan konsep Karnus itu yang utama. Ya. Nah, sedangkan yang obat-obatan simptomatik, contoh, dia sariawan, dia dikasih obat-obat untuk anti sariawan misalkan. Ya kita imbangi aja. Jangan sampai ke dalam seperti tadi dikasih. Itu menurut saya loh ya. Tapi kalau dari penjelasan Bapak tadi, karena kita juga kan tadi kan fasenya kalau sedini mungkin diterapkan penerapan konsep kan lebih bagus sebenarnya. Sedangkan kita itu nggak ngerti ya, misalnya faktor resiko tadi bisa ya, Bapak melakukan hal terlarang tadi ya. Faktor resiko kita katakanlah kita melakukan itu misalnya, kan kita itu nggak ngerti kalau sistem imun kita lemah. Biasanya penerapan konsep Karnus itu diterapkan ya, jangan nunggu nanti. Jangan. Sekarang juga karena nggak pernah tahu, nggak pernah tahu. Ya, jangan sampai kita terinfeksi juga. Ya nggak kan tahu. Banyak jalannya, Contoh, berapa banyak dokter yang kena akibat kena darah misalkan. Betul. Ya kan masa nunggu kita lemah dulu baru kita. Tapi jangan khawatir juga. Pada saat terinfeksi sel tadi, itu dia berhasil nih masuk satu virus lahir 1000 misalkan ya. Kan dia nanti masuk lagi ke sel yang lain kan? Sel yang lain. Begitu sel Anda kuat, begitu masuk sel lain di endositosis, diajar sama lisosomnya. Makanya masih mampu. Makanya kan ada orang kena katanya gini, kena virus sekarang, AIDS-nya 30 tahun lagi. Ya selama 30 tahun nih ngapain aja? Kan gitu kan. Apakah hanya peran virus? Enggak juga saya kira itu banyak faktor kayak hidupmu gimana. Itu lama sekali loh. Saya kena sekarang, nanti kena AIDS-nya 10 tahun, 15 tahun. Ini kan kayak diabetes. Jadi katakanlah infeksinya virusnya masih hidup, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa terhadap tubuh kita ya. Iya, artinya kayak herpes. Apakah dia bisa dibunuh? Ya enggak. Yang kayak ideologi. Orang sudah sadar dari ideologinya dia. Apakah masih ingat ideologi dia? Masih ingat. Masih ingat. Jadi timbulnya pada saat sistem imun tubuh kita menurun. Betul. Dia muncul. Saat dia galau. Keluar. Ya, galau dalam arti sel itu adalah metabolisme di tingkat sel. Ini yang harus sampai kita galau di situ. Artinya bahkan di sini di udara kita ini kan apakah ada makhluk tanpa ada satu lingkungan tanpa virus? Oh iya, virus itu Pak, di mana-mana. Bakteri di mana-mana. Ada di mana-mana. Terus kok kita masih bisa hidup? Kita punya sistem yang canggih berarti ya. Kenapa nggak kita utamakan itu? Nah, tapi untuk tahu hal tersebut, Anda butuh ilmu. Nah, itu. Anda butuh ilmu. Jadi Bapak Ibu yang sekarang berperang lawan virus, ingat Anda butuh ilmu. Udah itu aja. Maka carilah ilmu itu. Nah, kalau Karnus, kami siap membantu. Nah, ini saya bantu edukasinya dan langkah-langkah nyatanya. Nah, nanti Dr. Iswan akan itu tugasmu sudah itu. Ilmunya ini Pak, ilmu konsep Karnus Pak. Karena apa? Kalau saya bilang ilmunya konsep Karnus karena di luar sana itu banyak ilmu-ilmu dan ternyata membuat kita itu merasanya sudah benar untuk pola hidup sehat. Ternyata dari yang benar itu ternyata tidak benar Pak. Gitu. Banyak. Jadi katakanlah masyarakat yang banyak juga sekarang ini konsep-konsep kesehatan yang kalau saya bilang konteksnya konsep Karnus ini kan itu Pak, kita mengembalikan kepada kondisi fisiologis atau berdasarkan algoritma sang pencipta. Itu enggak ada yang lebih bagus ya. Karena kalau menurut manusia Pak, dari manusia itu banyak kan juga ternyata banyak-banyak sifatnya manipulatif dan tidak sesuai dengan algoritma sang pencipta. Teorinya, konsepnya maunya hidup sehat, ternyata langkahnya salah. Dan kalau saya sih, kita ya, sahabat Karnus yang sudah mengenal konsep Karnus, ya mari kita perdalam ya pengetahuan kita tentang
konsep Karnus, dan yang lebih penting setelah tahu lebih dalam menambah keyakinan dan kemantapan kita untuk menerapkan ini Pak konsep Karnus. Iya. Kalau kita tahu toh nggak diterapkan ya. Karena Gimana, ada hal yang paling juga menggelitik saya juga nih akhir-akhir Iya. ini. Banyak loh ahli kesehatan masih menyamakan antara kolesterol dengan triglycerid. Yang Itu ngomong aja ada juga yang di ngomong itu YouTube. loh Pak, yang ngomong Hah? tenaga kesehatan Pak ya. Lah iya. Ya sejawat-sejawat. Iya, Ya. menyamakan. Kadang masih tergelincir menyamakan. Dan itu beda makhluk itu. Ya. Nah kalau kita itu aja masih menyamakan, ya gimana kita membaca tadi kayak DNA polimerase 3, DNA polimerase 1, topoisomerase, Oke. telomers, dan sebagainya. Wah pusing pala. Karena itu harus khatam dulu situ, baru kita masuk ke Oke, dalam. luar biasa. Pak Iwan, ini karena kita itu ya, ada para pemirsa ini ada juga pertanyaan yang udah masuk nih. Mungkin Ya. bisa saya baca ya Pak ya. Pertanyaan sudah masuk. Ini banyak juga nih, saya pilih dulu ya untuk para sahabat Karnus. Nah, ini ya Pak. Kalau tadi berbicara tentang tadi yang dijelaskan Bapak, itu seakan-akan kan kita itu ya mendapatkan suatu harapan ya. Suatu harapan bagaimana kita itu bisa sebenarnya mengatasi masalah HIV ini ya. Yang selama ini dianggap masih belum ada solusi tuntasnya loh Pak, masih belum bisa diobati ya. Jadi katakan kalau kita nggak dengarkan beritanya, itu sebenarnya peristiwanya, kasusnya masih banyak. Cuma kan kita sudah itu nggak ada obatnya. Jadi kalau misalnya mereka yang terkena katakanlah HIV, apalagi misalnya ya, kemudian akhirnya menjurus ke AIDS, ya sudah nasib. Tinggal tunggu aja nasibnya. Nah ini kalau menurut Bapak, dengan tadi pemaparan Bapak, maka mungkin Bapak bisa katakanlah bisa memberikan kepada kita semua potensi penyembuhan bagi mereka-mereka yang sudah menderita penyakit HIV ini bagaimana Pak dengan penerapan konsep Karnus ini? Kalau bicara potensi ya Iya, Pak, Pak. sangat besar kita lihat. Tapi ya jangan mulai Anda pikirkan penggunaan reverse transkriptase inhibitor. Itu mulai tapering off. Karena Betul. jangan sampai kita ini mau membunuh tentara musuh, tapi tentara kita tidak boleh tumbuh. Stem cell untuk bikin tentara baru itu di-cut sama obat itu. Ini kan malakama. Iya. Kita fokusnya adalah kita cegat. Saat virus tadi itu ada dalam tubuh Anda, dia akan berusaha menginfeksi sel yang lain yang belum kena. Saat dia menginfeksi sel yang lain, kan skemanya kan tadi saya jelasin, endositosis. Kemudian dia masuk ke jadi klatrin di vesikel, dikasih dibunuh oleh hidrogen kan, H+. Asam banget tuh. Pecah dia rusak. Apalagi itu RNA. Lagi sudah saya gambarkan, RNA dengan DNA stabil mana? Stabil DNA. Untungnya HIV itu RNA virus. Itu dia selesai di situ ya udah gak jadi infeksi kan. Kalimunya T helpernya jalan. T helper tuh apa sih fungsinya T helper? Kan dia mendapat informasi dari dendrit, kan APC kan, antigen presenting cell. Kemudian dia ngasih tahu ke B cell intelijen, ini ada musuh ini gini bikin antibody begitu. Itu tugasnya T helper. CD4 itu. Nah, akhirnya dia bisa jalan lagi untuk mencari, memburu. Akhirnya selesai. Sama kayak kita menghadapi virus RNA yang lain kayak COVID dan sebagainya kan. Begitu. Sampai sekarang nggak ada obatnya COVID. Betul. Apalagi HIV begini. Kok HIV malah menghambat sel imunnya ya? Ini kan seperti orang autoimun. Imunnya nggak boleh jalan. Jadi para sahabat Karnus ya, jadi yang sudah dijelaskan tadi bahwa insya Allah ya potensi penyembuhannya asalkan juga dikatakan diimplementasikan dengan cara yang tepat ya, nanti akan dibimbing juga oleh tim daripada Karnus untuk bisa membantu ya masyarakat untuk menangani seperti ini ya. Tentu saja di masa depan mungkin kita lebih serius mungkin itu ya Pak, kita adakan riset khusus ya Pak ya untuk HIV ini ya Pak ya. Ya, meskipun itu bukan concern kita ya. Iya sih. Langsung kita, cuman kita lihat kan ya ini mungkin sumbangsi kita aja lah, bahwa dengan penerapan pemberian makanan sel manusia dengan makanan di dapur Anda, dengan tidak menetekan lambung, melapisi lambung, dengan nutrisi yang tepat, itu akan menjadi penyembuhan diri Anda sendiri. Itu bisa kok dari dapur Anda sehat. Anda hanya butuh ilmu. Makanya kan ada cooking class, ada cara masak di situ. Dari keseharian Anda itu, Bapak Ibu ya, akan menghasilkan tubuh yang kuat dan terukur. Jangan sampai imun overkuat, bahaya juga. Imun terlalu kuat, petentang imunnya membunuh sel lain, nggak salah. Autoimun nanti. Ya, namanya autoimun itu, nggak normal juga itu. Kita kan memastikan semua ada koridornya. Kembalikan ke mungkin hemostasis ya.
Ya, Ya. kondisi yang untuk mempertahankan kondisi normalnya Normalnya ya. itu. Oke. Baik, saya satu lagi mungkin ya pertanyaan dari para sahabat Karnus, ini, hubungan ya HIV dengan pencernaan ya. Kalau misalnya kita sudah memperbaiki pencernaan, apakah itu bisa berdampak untuk penyembuhan HIV ini Pak Iwan? Nah ini bagaimana nih pertanyaannya nih? Memperbaiki pencernaan Memperbaiki ya. pencernaan. Mungkin maksudnya Artinya memperbaiki lambung tadi fungsi ya lambung ya. jangan sampai terkecoh. Perbaiki itu artinya itu memastikan lambung itu berfungsi normal. Lambung itu Normal. harus asam. Asam. Ya pasti dong. Pasti akan berdampak pada perbaikan sistem di tubuh kita. Tinggal digabungkan dengan tata cara masak yang benar. Ya, Pemilihan makanan yang benar. Benar itu apa artinya? Sesuai dengan kebutuhan sel-sel tubuh kita. Iya. Jangan sampai Anda masak, salah masak. Gula merah campur sama kacang Masaknya hijau salah, misalkan. ya. Ya, gula sederhana ketemu dengan protein, dipanaskan. Kan, gitu kan. Jadi rasi melar misalkan. Iya. Itu jadi masalah. Hmm. Dan lain-lain, creamer misalkan. Iya. Nah, ini kan salah makan itu. Pemilihan bahan makanan berarti ya Pak ya, Bahan bahan makanan, cara makanan, masak. cara masaknya juga. Bener, itu harus. Jadi kalau belajar konsep Karnus itu nggak cuma sekedar untuk penyakit HIV, enggak. Ya, semuanya. Semuanya ya. Karena Akan kena. konsep Karnus itu sangat konsen sekali untuk itu Pak ya. Bagaimana kita katakan mengkondisikan sistem pencernaan kita ada pada kondisi yang Iya, fisiologis ya, yang fisiologis, normal ya. normal di situ. Itu. Jadi itu harus kombinasi dan makanya kita hadir di sini. Oke, masih ada satu lagi ya pertanyaan ya, bisa nih ya untuk sahabat Karnus. Nah, ini ada yang tanya nih, saya juga ini nih pertanyaannya mungkin mereka-mereka yang takut ya dengan HIV sama AIDS ini. Kira-kira Pak, kalau saya sedang ini banyak yang mengalami kondisi atau penderita HIV AIDS ini, kira-kira apa yang harus diperhatikan Pak supaya kondisinya nggak semakin memperberat? Apakah cukup dengan penerapan konsep Karnus saja atau ada lagi saran tambahan supaya mereka bisa katakanlah tidak semakin berat kondisinya gitu Pak? Gimana Pak? Ya utamakan penerapan konsep Karnus, 6 langkah konsep Karnus dengan kafah loh ya. 6 langkah loh, 6 langkah. Berbagi metabolisme, breakdown lambung tidak boleh netral, lapisi lambung. Kemudian lindungi darah dari oksidasi parsial. 2 hal itu Anda butuh bantuan, nutrisinya ada itu khusus. Yang kedua, makan makanan manusia, hindari makan dimodifikasi. Nah 2 hal ini harus ikut tematik cooking class atau ikut panduan PPGK aja. Ini talangin ya ke pasien-pasien. Yang keempat, bakar zat-zat yang nggak kepake, itu butuh kofaktor dengan glikolisis dan sebagainya. Kita oksidasi. Gitu kan. Itu ada caranya itu. Lemak-lemak visceral ya. Nanti dibantu dari makanan. Yang kelima, pikiran diatur. Dengan cara apa? Anda pahami tentang kiat penciptaan, tenangan di situ. Iya. Gitu kan. Nah, jadi bisa kalau nggak bisa membuat tenangan ya carilah mungkin psikiater atau hipnoterapi atau apa, ruqyah atau apa, membuat Anda atau datang ke ahli agama untuk membuat ketenangan Anda. Atau ada meditasi. Bisa. Itu terserah, manajemen stres ya. Nah, yang keenam, jemur olahraga ringan. Itu wajib. Terapi fisik. Nah, nanti tentunya ini kan nanti akan dipandu kan? Iya. Sesuai dengan kondisi pasien kan? Oke. Ya. Nah ini ya para sahabat Karnus semua, ini maksudnya Pak Iwan tadi, sebenarnya bagi mereka yang sekarang ini sedang diuji, mungkin yang mengalami kondisi seperti ini di luar sana, atau mungkin sekarang ini entah itu keluarganya atau sahabatnya atau apa yang kebetulan mengikuti ya, menyaksikan podcast ini. Nah itu kalau di konsep Karnus sudah ada programnya. Tinggal gampang saja. Bagaimana? Silahkan untuk mengikuti program pendampingan ya, pendampingan gaya hidup sehat konsep Karnus ya. Di mana di situ nanti bagi mereka yang sedang mengalami masalah kesehatan seperti ini akan dipandu ya, didampingi dengan para dokter Karnus ya, health advisor dan sebagainya yang sudah berpengalaman untuk menerapkan konsep Karnus sebagai skema penanganan penyakit ya, apapun penyakitnya. Nah, di situ nanti ada buku panduannya dan juga aplikasi yang kita gunakan untuk bisa memantau progres dari masing-masing peserta program. Jadi tinggal mengikuti arahan dan nanti akan didampingi. Insya Allah kalau memiliki komitmen, kemudian
memiliki kesadaran untuk menerapkan ini, hasilnya bisa maksimal ya. Diharapkan juga hasilnya juga optimal tentu saja. Dan bagaimana cara mengikuti untuk programnya? Mudah saja, langsung kontak hotline dari Karnus Care. Karnus Care ini adalah pusat implementasi konsep Karnus untuk penanganan berbagai macam masalah penyakit yang ada di masyarakat. Bagi mereka yang ingin mengikuti program ini, silakan kontak langsung di hotline Karnus Care di 0821 4586 1240 ya. Langsung di situ bisa mencari informasi, kemudian bisa mendaftar untuk sesi konsultasi dan juga langsung mengikuti program tentunya ya. Sehingga tinggal ikut praktis dan insya Allah akan memberikan hasil yang maksimal. Oke, Pak Iwan, tentunya kita ingin berlama-lama nih, tapi waktu juga yang memisahkan. Terima kasih untuk advice dan juga tadi ya ilmu-ilmu yang diberikan untuk sahabat Karnus semua. Semoga konsep Karnus juga ke depannya juga bisa membantulah ikut turut serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan menjadi solusi untuk berbagai masalah kesehatan masyarakat gitu ya Pak Ya, Iwan ya. amin, amin. Baik, para sahabat Karnus dimanapun Anda berada, tentunya harapan kita agar para sahabat Karnus bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, lebih baik tentang konsep Karnus. Harapan kami agar Anda semua para sahabat Karnus bisa menerapkan konsep Karnus ini pada kehidupan sehari-hari, sehingga manfaat besar dari konsep Karnus bisa kita rasakan. Bukan hanya pada diri kita, tapi juga buat keluarga dan juga sesama. Saya Iswan Karnusi dan juga Bapak Iwan Beni Purwododo undur diri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Harapan kami Anda semua tetap sehat bersama konsep Karnus, karena konsep Karnus adalah cara cerdas untuk Untuk sehat. sehat.